Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan untuk ruang kerja saya pengen punya whiteboard, tapi dihitung-hitung lumayan juga, bisa 1 jutaan kalau sebesar yang saya inginkan. Scroll-scroll, ada produk ini. Jadi ini semacam whiteboard versi murah atau papan tulis blackboard versi murah yang tinggal tempel di tembok. Nah, karena murah, kelemahannya adalah dia nempel di tembok, jadi mungkin kalau besok ada apa, misalnya mau dilepas, ada kemungkinan kita harus mengecat temboknya, ya. Tapi saya memang berencana mau mengecat tembok, jadi apa namanya, sekalian aja setahun 2 tahun kita cat lagi. Tapi kalau menurut mereka lemnya itu tidak merusak tembok, jadi kalau semacam kayak 3M mungkin ya, apa namanya, begitu dilepas dia tidak merusak temboknya, jadi catnya tidak mengelupas bersamaan dengan lemnya. Uh, ini adalah whiteboard, yang ini adalah blackboard. Ukurannya sesuai di sini 45 kali 200 cm. Dulu ya. Yang ini rencana untuk anak-anak. Yang ini karena cuma ukurannya 45, sininya saya butuh lebih lebar lagi. Jadi saya beli 3. Saya punya 3 yang ini. Ya, jadinya nanti 135 kali 200 cm. Nah, kalau panjangnya sih 2 meter lumayan, hampir satu tembok. Isinya, kalau yang di blackboard ada kapur. Ntar kapurnya tuh beraneka macam, ya. Ada putih, biru, merah, kuning, putihnya 2. Kalau di whiteboard, tapi saya mau ganti sih ini. Dapat ini sama spidol untuk papan, ya. Nggak nyaman kayak ini, biasanya buat anak-anak yang sudah sama penghapusnya. Kalau di buku anak-anak biasanya ada kayak gini. Nah, kita buka. Nanti kita juga proses tempel. Nah, lihat. Dia sudah ada stikernya, jadi kita tinggal tempel. Nah, ini kesusahannya waktu nempel harus ada apa namanya, biar rata. Ini yang nanti kayaknya nggak semua orang bisa. Kita lihat yang sini. Tipis ya, ternyata tipis. Cuma ya mau gimana lagi, namanya juga murah ya, tapi bermanfaat yang penting. Ini harganya nggak sampai 50.000 per bijinya kalau nggak salah, mungkin nggak sampai 30 apa ya. Kita buka misalnya 5 baris dulu buat nempelin. Baru diurut sana. Saya beberapa kali memasang untuk HP nggak bisa, apalagi sebesar ini ya. Nah, faktanya benar tidak merusak tembok. Jadi kita harus pelan-pelan. Tadi waktu masang ini namanya nah ini ya, kita lihat ini agak miring. Kelihatan nggak? Iya, agak miring. Kita lepas. Dia cat temboknya tidak mengelupas. Nah, ternyata masangnya itu memang susah, saudara-saudara. Tidak mengelupas. Harus, aduh,
Ini yang susah ya. Jadi ini yang saya bilang tidak semua orang bisa. Oke, saya tidak tahu ini sudah beneran atau belum. Tapi kita coba. Kita lepas. Aduh. Jadi dengan ini kalian bisa memutuskan untuk beneran beli atau tidak. Karena memang cara memasangnya entah saya yang tidak bisa. Kalau yang biasa memasang stiker mobil pasti mudah sekali ini. Saya tidak biasa. Kayak tadi harus pelan-pelan deh lepasin putih-putihnya. Mohon maaf jika videonya tidak terlalu bermanfaat. Nah, oke, kita pelan-pelan aja. Ini yang buat anak-anak, jadi saya ajang coba-coba yang buat ruang kerja saya. Nanti kalau memang ternyata jadi ternyata ini temboknya yang ada kayak gininya, jadi itu pengaruh juga. Temboknya ada kotoran atau apa. Nanti untuk saya lupa kalau ini langsung nempel. Bukanya memang harus sedikit-sedikit. Oke, nanti kita lihat lagi yang nanti. Oke? Nih, ketika ini dilepas, saya tadi salah pasang, terus ini agak dilepas, dia tidak mengelupas cat sama sekali. Oke? Sekarang saya bagi jadi kecil-kecil gini aja kayaknya biar lebih mudah pasangnya. Tidak kayak seperti tadi. Oke, maafkan kalau saya bukan orang yang rapi, tapi hasilnya seperti ini. Usahakan lain kali pelajaran yang penting bersihkan temboknya dulu. Jadi kalau ada kotoran dia akan mendung gitu. Itu pakai nulis. Oke. Saya pakai tangan kiri. Oke. Bisa? Mantap kok produk ini. Saya belum beli penghapus tapi jadi sementara kalau dihapus kayak ini dulu persis kok seperti papan tulis, masih ada bekasnya gitu. Mungkin kalau pakai penghapus yang beneran tidak ada bekasnya. Itu ya. Sambil merapikan untuk memasang ini butuh kesabaran ekstra, ketelitian. Ngomong tentang kesabaran, mungkin ada yang pernah salah seorang artis bilang sabar dan ikhlas itu beda. Kalau sabar itu ya kita berusaha sabar, ditekan, mau marah, mau sedih, mau apa kita tekan, jadi kita bersabar. Tapi kalau ikhlas ya sudah, saya ikhlaskan. Jadi ikhlas itu lebih ke tingkat marahnya, tingkat kebenciannya, tingkat kesedihannya sudah jauh berkurang. Tetapi kalau sabar mungkin masih ada. Jadi ibarat agak dipendam. Jadi lebih baik mana ya? Dua-duanya baik. Sebelum sampai ikhlas, kita pastinya harus bersabar dulu. Tapi memang dalam hidup ini itu adalah dua hal yang harus kita praktekkan ya. Ada dua hal yang harus kita praktekkan. Kalau dalam hal sabar itu, kenapa sih harus bersabar? Fungsinya seperti ini.
Kalau kita tidak bersabar, kadang-kadang kita akan memperburuk masalah yang sebenarnya tidak terlalu seburuk itu sebelumnya. Misalnya gini, kita kalau sudah marah, kita sering keluar omongan-omongan yang kasar. Kalau kita memang hal yang seperti itu atau memecahkan benda atau apa, sabar itu fungsinya itu. Berhenti dulu, duduk, tidur, pergi, tunda dulu marahnya. Ya, terus sampai tenang dulu. Kalau ini misalnya di WA atau di apa, kita bisa dengan uh, menunda dulu semuanya. Berapa jam, berapa hari, kita butuh waktu untuk itu, untuk menenangkan diri, pikiran kita jernih, barulah kita ngomong. Ada tokoh-tokoh itu presiden apa marah sama jenderalnya, dia cuma ngirim surat tapi tidak pernah dikirimkan. Begitu marahnya jenderal Amerika waktu perang sipil, perang saudara. Jadi saking marahnya dia ingin berkata kotor, dia tuliskan semuanya, tapi itu tidak pernah dikirimkan sama sekali. Ya, setelah beberapa waktu baru dia menulis surat yang benar-benar kepalanya jernih. Jadi dia tidak menyinggung jenderal itu, tidak menyalahkan jenderal itu, tidak berkata-kata kotor seperti ini, tapi ibaratnya jenderal itu tetap ditegur dengan bahasa yang baik. Jenderal itu tidak tersinggung, dia menghargai, menghormati, dan kemudian malah semakin respect dengan presiden Amerika itu. Bersabar. Kita akan selalu menghadapinya, entah setiap hari, entah berapa bulan. Kita tidak pernah terhindar dari masalah ya. Kita selalu akan punya masalah. Kadang-kadang kita itu tidak pernah bikin masalah, tapi kita harus menyelesaikan masalah orang lain, keluarga, teman, dan lain-lain. Membantu menyelesaikan masalah mereka. Bersabar. Bersabar. Ya. Kalau memang belum waktunya juga bersabar dan ikhlas. Kalau memang milik kita akan jadi milik kita. Tapi kalau tidak, ikhlas. Ya. Jangan sampai kita mengejar sesuatu yang tidak akan kita dapatkan. Kita harus logis ini, ya. Kita harus punya keinginan setinggi langit, oke. Tapi harus logis, biar kita tidak terluka. Biar kita tidak jatuh semakin dalam. Nah, bermimpi menjadi astronot itu oke. Bermimpi memegang matahari itu tidak logis. Ya. Bermimpi mendapatkan perempuan yang seperti ini, logis nggak? Kita bisa bikin logis dengan kita meningkatkan kualitas kita untuk mendapatkan orang itu. Sampai batas mana? Kalau Anda berusaha mendapatkan seseorang yang sangat konglomerat, bisa nggak kira-kira logis nggak kalian dapat dia? Logis, ya. Mohon maaf, saya bukan orang yang berpikir positif ya. Saya orang yang berpikir logis. Saya mengejar apa yang kira-kira bisa saya capai. Setinggi apa. Saya hanya bisa melompat mungkin berapa? 1,5 meter. Tanpa alat apapun. Berarti saya hanya akan melompat 1,5 meter itu. Kalau diperbolehkan melompat dengan alat apapun, baru saya berpikir meningkatkan logika saya. Tapi kalau selama tidak boleh menggunakan alat apapun, saya tetap akan hanya melompati yang 1,5 meter. Itu logis. Kalau tidak apa? Saya terjerambab dan jatuh. Itu logis. Padahal kita lagi ngomongin sabar, tapi jadi berpikir logis. Kita kembali ke sabar pada intinya ya. Ayolah. Sabar itu butuh latihan, sabar itu memang perlu dilatih, sabar itu memang butuh kebiasaan. Tidak langsung bisa, tapi harus diusahakan. Harus diusahakan. Kalau sedang marah, kalau sedang benci, kalau sedang sedih, kalau sedang hal-hal yang buruk, jangan terburu-buru mengambil keputusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa ketemu lagi di video yang lainnya.